dapat, Dapet, kan? iya, Keyakinan ada, dapat, ya iya, kan? Terus realitanya ada, ada, tiga untuk poin dasar. dasar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dalam acara Sharing Positif, Ngobrol Positif. Seperti biasa, ada agak berbeda sedikit sih dari yang kemarin. Kemarin bertiga, ini berempat. Dan juga kemarin ini mau datang lagi, Bang Eka. Terima kasih. Terus juga ada Bang Juwan, kemarin juga udah pernah juga datang ke sini. Dan juga ada Bang Riko, seperti biasa. Dan saya sendiri, Ari Pratama. Apa kabar nih, Bang Juwan? Baik, baik, baik. Alhamdulillah masih sehat, Alhamdulillah. walafiat. Bang Eka, gimana nih kabar ini? Alhamdulillah sehat juga, alhamdulillah. Enggak ya. Bang Riko, gimana sehariannya? Masih terus belajar. Mantap. Ya, alhamdulillah masih diberikan kesehatan lah ya, masih bisa bertemu lagi dalam sharing positif ini, ngobrol positif, dan semoga di hari ini bisa memberikan manfaat lah untuk banyak orang. Mungkin kita bagi-bagi ilmu yang udah pernah kita pelajari atau kita pahami. Bukan juga nih, udah mungkin ada cerita unik atau pengalaman yang menarik lah, yang mungkin bisa di-sharingkan ke penonton beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa minggu yang lalu nih. Siap. Oleh di Bang Jiwan. Apa aja yang terjadi di saat ini? Ya. Silakan Bang Jiwan. Sharing-sharing gitu Iya, ya. sharing-sharing aja kita. Mungkin ada sedikit-sedikit motivasinya lah. Kalau sharing sih, pengalaman yang kemarin yang 2 minggu ke belakang tuh aku mengambilnya pelajaran masih dalam tahap pekerjaan gitu. Kenapa aku bilang tahap pekerjaan? Karena aku mengambil kesimpulan gini. Kenapa tadinya aku di Subang, terus balik lagi kemari? Karena ada pelajaran di situ sebenarnya sih. Yang pertama, aku flashback gitu loh. Tadinya aku di Subang mengurus perizinan, terus balik lagi kemarin nih. Iya. Berarti kan Tuhan ini ada maksud nih kan. Gitu. Hmm. Nah, mengambil kesimpulan dari Tuhan itu ada maksud itu berarti kitanya harus peka nih, gitu loh. Peka terhadap pekerjaan. Belajar peka di dalam diri kita, oh berarti ada apa nih gitu loh. Nah, aku mengambilnya berarti aku di sini ada hal penting yang aku harus kerjain gitu, terutama mengenai perpajakan gitu. Berarti Tuhan ada maksud di sini, berarti aku harus ngerjain perpajakan gitu. Yang memang tadinya aku nggak punya ilmu basic tentang perpajakan gitu. Nah, terus di sini itu aku pekanya terhadap begini. Kenapa gue harus di sini gitu? Balik lagi di sini lagi gitu. Oh, berarti ini ada ilmu gitu yang aku harus pelajari gitu. Nah, kemarin aku udah bicara sama Pak Rudi sama Mbak Anita gitu. Pekanya gini. Ya aku nggak punya ilmu nih, nggak punya apapun. Tapi didatangkan Tuhan tuh ajibnya begini aja. Ya, aku berdoa gini dalam hati ya pokoknya. Karena aku nggak punya ilmu basic tentang perpajakan gitu loh. Datangkan Tuhan sama Pak Rudi sama Bu Anita. Nah disitulah pekanya aku nih, gitu, mengambil ilmu yang aku dapat nih. Sehingga dipelajari aku otodidak, ya kan otodidak di YouTube, melihat YouTube hampir setiap hari tuh aku melihat YouTube. Sehingga aku bisa nih gitu, otodidak nih. Tapi ditambah lagi datangan orang yang benar-benar yang memang dia secara untuk ilmuannya udah mapan nih, Pak Rudi ini. Mapan ilmunya. Pas aku bercerita panjang lebar sama Pak Rudi, ya kan, ternyata dia S2. Aku juga baru tahu. Ternyata dia S2, oh, dahsyat juga ilmunya kan. Terus ditambah lagi Bu Anita yang mau mengajari gitu tentang pasal PP 21, terus pasal 4 sama untuk badan hukum untuk yang di perpajakan aku bilang. Nah, ditambah lagi kemarin aku bilang gini, Mbak, ini gimana? Aku bilang gitu. Kemarin aku melihat ketentuan undang-undang, aku bilang gitu kan. Bahwasanya nggak punya NPWP itu kena denda, aku bilang 20%. Bener gak sih? Bener, Pak Juan.
Pak Juan tahu dari mana? Aku sih otodidak, Mbak, baca-baca gitu loh. Karena aku saat ini memang lagi belajar peka, aku bilang gitu. Apa yang aku dapatkan ilmu itu aku harus pelajari, aku bilang gitu. Oh benar Pak Juan, gitu loh. Padahal itu nggak ada yang ngasih tahu, tapi aku pelajari gitu loh. Aku harus bisa, aku bilang gitu. Optimis, kata ibu itu kita harus optimis. Oh, dari situ tuh aku harus optimis. Aku harus bisa untuk memang ini dalam divisi perpajakan, aku bilang. Benar Pak Juan, itu kan ada 20%. Langsung tuh aku bilang, wah udah, aku bilang informasi sama bagian informasi sama karyawan. Bagi yang nggak punya NPWP dikenakan 20%. Nah dari situ tuh aku mulai belajar tuh. Sampai benar-benar aku bisa, aku bilang, tapi memang baru sedikit sih, baru berapa persen yang aku pelajari. Tapi dari situlah aku peka gitu. Kenapa aku belajar peka ini? Karena itulah hikmatnya. Kita belajar peka tuh, jadi orang menilainya tuh nggak sembarangan. Bukan berarti nggak sembarangan, lu nggak bisa, bukan. Tapi dalam arti nggak sembarangan tuh, lu dilepas, belajarnya kan kita jauh nih. Kita nggak setiap hari ketemu sama Kak Rudi, wanita, tapi disinilah pekan kita gitu. Belajarnya otodidak yang kita dengerin YouTube, ya pasti YouTube sih, Google gitu. Kalau untuk belajar pasti aku melihatnya YouTube sih. Itulah pentingnya kita belajar peka terhadap diri kita sehingga menjadi kita fondasinya menjadi kuat. Gitu. Ada value, ada nilai yang memang kita harus kita pelajari gitu. Bagaimana caranya? Ya udah kita peka diri gitu. Kita belajar gitu. Jangan sampai kita dikasih kepercayaan terhadap perusahaan tapi kitanya jadi nggak ada gunanya gitu. Gitu. Bukan masalah pengen dihargain, enggak, cuman bagaimana caranya kita untuk mendapatkan value, nilai di mata perusahaan gitu. Itulah yang aku pelajari kemarin, kepekaan di dalam diri kita harus benar-benar kita olah kepekaan kita gitu. Nah itulah yang belajar sampai saat ini, aku terus belajar kepekaan di dalam diri kita gitu. Nah itulah salah satunya kemarin itu pekerjaan. Cuman kalau untuk yang di luar, ya misalnya di dalam hidup itu yang misalnya di luar dari pekerjaan, memang itu lagi aku pelajari juga gitu. Nggak semudah yang kita bayangkan, harus peka di luar juga, tapi peka juga di dalam. Nah itu sih gitu. Mungkin itu Mas Hari. Jadi mungkin untuk pengalaman Bang Juan mungkin yang dirasa untuk di minggu-minggu ini ataupun beberapa hari yang lalu itu tentang kepekaan ya. Tentang kepekaan di dalam diri kita. Peka, iya. Karena mungkin dari pekanya mungkin mengarah ke arah pekerjaan ataupun tentang ilmu. Kenapa kemarin ada ke Subang, terus juga kembali lagi mungkin ke Bogor. Ada apa sih gitu ya? Iya betul. Kalau memang kita belum mengarah ke arah peka, pasti ada rasa ngeluh lah gitu. Iya betul. Ngomel-ngomel gitu. Iya kan. Ini apaan sih? Gue dilempar ke Subang, lempar ke Bogor gitu kan. Ini kayaknya nggak ada ini banget sih gitu kan. Lempar aja sekali. Mutasi sono, mutasi sini gitu kan. Kalau kita belajar dalam arti gini, banyak orang yang bilang gue dimutasikan ke Subang, gue dimutasikan ke Bogor gitu kan, dibalik lagi ke Subang, Bogor gitu kan. Ada apa sih sebenarnya sih? Tapi kalau kita belajar kok ada ilmu sebenarnya di dalam gitu. Ya, itu kan juga atasnya izin Tuhan ya. Karena semua itu pasti atas izin Tuhan. Gitu. Karena kita percaya itu segala sesuatu itu pasti ada maksud dan tujuannya dan terbaik lah menurut Tuhan. Nah itu dari cerita Bang Iwan. Mungkin Bang Eka ada yang ingin di-sharingkan di sini tentang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu lah. Ini ada ilmu yang mungkin baru sadar atau baru dipraktekkan. Kemarin kan masalah berbagi nih. Ada lagi nggak gitu? Oh iya. Yang didapat gitu. Jadi kemarin kan sampai tahap 2 ya kalau nggak salah. Nah kemarin itu saya itu kemarin pernah Bang Riko bilang coba yang lebih besar ya. Tapi aku nggak nyoba yang lebih besar, tapi coba yang sering kita pelajari itu yang dipertontonkan kita apa nih, misalkan kayak contoh kecil lah yang sering dibilang sama Bang Riko tadi, token aja lah yang contoh kecil ya. Token ini kan mau habis, cuman kita itu saya praktekin. Coba kata waktu
sore kalau nggak salah. Iya. Sore saya praktekin dulu. Apa yang terjadi nih? Nggak pernah kan? Terus saya praktekin. Benar-benar saya tunggu nih apa nih. Soalnya nggak ada kan Iya. ngisi, nggak ada bulusnya. Iya, bulus. Jadi saya praktekin benar-benar saya tungguin kebesarannya atau yang dipertontonkan Iya. yang sering kita pelajarin saat ini. Hmm. Jadi begitu saya tunggu sampai benar-benar itu udah malam itu udah 1000 waktu kan AC kan jalan terus. Iya, kuat Jalan itu. terus sampai paginya itu masih sekitar 400-an ya. Kalau dinyalain AC itu paling berapa menit lah habis ya. Berarti. Jadi itu kita siang itu saya sarankan pakai kipas angin dulu. Ngendarin ini waktu ya. Nerima itu ya. Ya, saya terima dulu. Jadi benar istri saya itu dari pagi sampai sore itu nyalain kipas angin, AC itu nggak dinyalain. Saya ini pengen nonton nih, maksudnya pengen nonton kebesaran biar bertambah keyakinan. Bener. Ya kan? Saya tonton itu sampai apa namanya? Dikasih. Nggak tahunya. Tapi sebelumnya saya tuh udah ikhtiar ya, udah ikhtiar bagaimana caranya. Adalah yang ini. Iya. Saya ikhtiar. Nggak lama kemudian tuh saya lihat saldo kan. Coba ada nggak yang masuknya? Iya, ada tulisan. Ada yang masuk 2 juta. Mantap. Luar biasa ya kan? Berarti kan ini walaupun ikhtiar kita jalan, maksudnya kita tonton tadi, berarti kan itu menambah keyakinan kita bahwasanya benar nih Iya. yang kita pelajari ini bukan hanya sekedar kita tuh teori ya, maksudnya Iya. di sini saya Praktek. praktek banget nih yang kemarin diceritain. Bener Ini ya. kebetulan listrik saya habis, saya tunggu sampai sore. Gak lama tuh ada masuk di rekening uang, ya kan? Saya isi lah. Enggak dari mana tuh? Nah ini jadi sebelumnya tuh saya ikhtiar nih, saya mengirimkan ke Palembang itu kan. Saya itu kan ibaratnya gelang nih ya, gelang tapi putus. Kalau di sini kan ini, jadi saya kirim aja, tapi saya sudah lupa itu, maksudnya sudah lupa. Udah lama. Kalau saya tuh ngirim sesuatu Ke Palembang. tapi saya udah nggak ingat gitu. Udah lama. Bukan udah lama, maksudnya udah Udah hari lah. udah dilepaskan gitu. Ya, maksudnya kan kemarin juga kita belajar tuh melepaskan, dalam arti bukan melepaskan saja, udahlah lepaskan aja. Allah semua kan nggak mungkin, tapi kalau Ada tidak ikhtiar. dibarengin dengan ikhtiar kan. Nah di situ saya melepaskan tapi ada ikhtiarnya. Jadi saya tunggu tuh sampai sore. Nggak tahu-tahunya yang saya kirim tuh ngaku walaupun sudah putus. Tapi maksudnya waktu itu kan saya nggak kepikiran kalau itu bakalan saya ini kan di sana tuh. Maksudnya itu saya tonton tuh. Aduh gimana ya? Nggak kepikiran nih. Yang kemarin tuh kan saya taruh di sana. Nggak kepikiran itu. Cuman bener-bener nonton nih apa yang terjadi ketika kita memang lagi butuh, lagi ibaratnya yang apa namanya? Ya benar-benar inilah yang di level bawah lah ibaratnya. Ada apa ya? Sampai saya suruh nih istri kan nyalain kipas angin dulu. Sampai sekitar jam 4 jam 5 saya pulang kan. Pas pulang aduh listrik udah masih panas lagi, dari mana ya? Udah saya tunggu apa yang terjadi. Nggak tahu. Yang tadi ikhtiar saya jalankan tadi, saya kan udah lupa tuh ikhtiar yang saya jalankan. Masuk. Akhirnya kan nyala lagi. Tapi kan, nah itulah maksudnya yang Besaran Tuhan. iya, maksudnya itu yang kita memang kita tuh ada rencana ke sana, tapi kan kita lepaskan, maksudnya tuh kita nggak lupa nih yang kita jalani tadi yang sebelum kita pengen nonton kebesarannya kan. Iya. Kan belum tentu, misalkan nih walaupun saya sudah kirim, kalau misalnya nggak laku nih sampai 1 minggu gimana coba? Iya. Dari situ kan ada kebesaran. iya ibaratnya yang selama ini kita pelajari itu berarti ternyata benar. Yang dikasih ilmu sama motivator-motivator yang terdahulu ya. Bahkan yang saya dengar semalam saya pelajari itu yang Tentang bangun 1 tower itu sampai dengan cuma mempelajari itu nanti lah ya, cuma maksudnya itu aja lah intinya mempelajari seperti itu, tapi
ada nih Iya. yang energi yang kita tarik di situ. Mungkin itu yang 1 minggu kemarin saya yang ngerasa luar biasa gitu. benar itu yang saya pelajari. Keren sekali. Tapi jangan sampai hilang ya, maksudnya terus pola itu Dijaga ya. termasuk kita juga kan ya kan sebagai pendengar gitu kan. Wah, berarti lo harus bisa juga kan gitu ya kan. Jangan cuma lo doang, emang lo doang juga kan. Iya, ya makanya di sini kita sharing. Iya bang, Nah, maksudnya yang kepekaan Mas Juan tadi kan saya juga ambil nih. benar. Saya ambil dalam kerjaan saya nih. Iya, Contoh. Iya. Itu tadi sedikit masuk saya. Jadi banyak nih berkas sedikit. Rata-rata yang saya tanya, rata-rata nih marketing nih pada khawatir. Iya. Khawatir nih pada konsumen dia masing-masing. Khawatir semua, nggak ada yang nggak khawatir. Tapi kita jangan sampai khawatir. Bang, gimana nih bang? Enggak. Bang, gimana nih bang? Ya, enggak, maksudnya Yang lain. yang lain. Yang lain bang. Selalu Sebelah sana ada. Iya, selalu Emang ada juga ngomong-ngomong dirinya. gimana bang? Ini di pekerjaan yang tadi bilang kan, ini dulu sama ini berbeda bang. Saya di situ santai. Ya, betul. Yang penting bola sudah saya kasih. Bolanya udah saya kasih, saya tinggal ngasih, saya pasrahkan. Nah itu dari angka 60 itu sudah separuh yang keluar, sekitar 30 lebih yang keluar. Alhamdulillah. Itu saya setiap hari itu saya perhatiin nih, apalagi nih yang bakal dikeluarin yang tadi Mas Yuhan pekannya. Saya pelajari itu saya harus berpikiran yang kemarin yang semalam kalau nggak salah hukum kesatuan, berpikiran hal baik yang kita kerjakan. Jadi misalkan saya ini ngerjain ini nih, saya pikiran saya ya baik aja, pasti ini ya. Kalaupun tidak di ACC itu berarti belum rezeki dia, ya kan? Nah saya belajar seperti itu aja. Alhamdulillah selama 4 hari saya pantau nih, nama-nama yang keluar ini nama-nama yang banding semua. Nah di situ kan marketing ada senang dia, cuman dia enggak, maksudnya sebelumnya itu pada khawatir semua. Di situ saya lepaskan yang benar. Oh ternyata ini nih, kalau kita lepaskan dengan kita berikhtiar selama 4 hari itu saya monitoring semuanya yang keluar itu hasil yang dari kita berpikiran positif atau berpikiran hal baik tentang yang kita kerjakan. Itu yang Banyak banget. 1 minggu ke belakang kemarin ya. Iya. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Oh, banyak banget itu Luar biasa. yang tidak disadari, tapi maksudnya yang sebelum-sebelumnya saya itu belum sadar. Sekarang baru sadar. Kita sedang belajar, ya kan? Ya, Belajar bagaimana caranya kita tuh mengeluarkan energi positif, ya kan? Aduh ya Allah jangan. Ya udah, mungkin segitu aja dulu ya. Keren. Berarti ada maknanya. Iya. Kepekaan dapat. Dapat. Iya. Keyakinan ada. Dapat. Ya Iya. kan? Terus realitanya Ada. ada. 3 untuk poin. Dasar. Itu selama 2 minggu ya. Apalagi yang mudah-mudahan kedepannya kita selalu istiqomah. Bahasanya benar ya? Maksudnya di jalan itu terus jangan sampai kita tuh Jangan sudah bergeser ya. sudah belajar di hal itu ngenceng. Begitu dapat uang ntar aja deh. Kalau yang dibilang nih Bang Riko, terus Ibu ya kan, terus selaku motivator kita nih, ya kan, itu jangan sampai nih kita bergeser sedikit aja, 1 senti aja nih gerak aja nih, jangan, apalagi melangkah jauh kan, jangan sampai kita bergeser 1 senti pun. Kalau kita udah mau niat yang lurus, jangan sampai kita bergeser Yang senti pun. sebenarnya sih yang kita agak susah tuh yang belajar tuh konsisten atau istiqomah tadi. Nah, Itu yang masih perlu kita pelajari. Nah itu nanti kita tanyakan langsung ke Ya, kita bagaimana caranya caranya kita tetap konsisten, tetap selaras gitu, nggak keluar jalur lah. Iya itu. Itu pertanyaan tuh. Nah itu pertanyaan nanti bisa dijawab sama Bang Riko. Penting tuh. Penting banget. Bagaimana caranya agar kita tidak bergeser dengan niat kita tadi yang lurus. Benar. Nah, itu pertanyaannya Bang. Iya, soalnya kan kebanyakan kita udah pengen ratusan pasti geser dong. Kadang-kadang Tadinya pengen buka usaha jadi beli mobil dulu. Nah, Itu seperti itu maksudnya. Biar nanti Mas gimana caranya cara kita istiqomah dan tetap selaras ya lurus. dengan
tindakan kita, Benar. pikiran, dan kesehatan. Mantap sekali. Konsisten. Ngeri banget ya. Ngeri ya. Wah. Pokoknya kalau udah makin kesana tingkatannya udah beda bang. Kan pertanyaan tuh udah Mungkin sedikit menjelaskan Iya. biar kita tarik. ya. Bapak ini kayaknya mau memperpanjang episode. Naik kita bikin 2 kali seminggu lagi. Ya, ya kayaknya kurang nih durasinya. Dokter Richard aja 1 jam itu sebentar kayaknya kalau kita memang bener ini. Ada bab-babnya, bab pertama Iya. pendahuluan ya kan, Iya. bab kedua temanya apa, bab ketiga apa ya kan, apa yang dilakukan sampai bab-bab seterusnya. Banyak bang Buk. Bayangin aja kalau misalkan setiap kita nih kan, kita punya pengalaman masing-masing ya kan. Cerita kan. Sharing nggak? Sharing kan. Wah, saya Luar minggu biasa. 7 kali ini nggak cukup. Betul. Sebenarnya banyak ya, Banyak. banyak banget. Tadi baru ditarik seminggu, 4 hari. Minggu yang belakang, berarti tiap minggu ini ada isi semua. Benar. Ternyata diam-diamnya kita itu mempelajari sebenarnya. Iya. Ya. Iya. Kadang ya itu. Tanpa disadari ya. Benar. Nah itu. Kadang tanpa kita nggak sadar, kadang-kadang baru sadar. Mm-mm. Tuh, dan itu tadi dari sharing-sharingnya Bang Juwan, dari Bang dan juga Bang Eka. Kalau Bang Juwan tadi tentang mungkin kepekaan tentang mungkin akan peluang, terus juga belajar mungkin peka untuk mengendalikan diri. Terus juga Bang Eka tadi masalah melepaskan. Gitu. Ya, tahu yang Iya. karakternya. Mm-mm. Nah itu dari Bang Riko tadi gimana mungkin yang ingin ditanggapi lah gitu menurut Bang Riko. Terus juga tadi ada pertanyaan. Boleh dijawab Bang. Sawa dulu lah. Luar biasa dia. Kalau pengalamannya baru 1 minggu nih. Tapi emang luar biasa. Ya. Ya kan, ini yang dibilang tuh kalau kita kenal ke diri kita tadi kan kita sadar pertumbuhan. Ya kan, artinya di setiap minggu aja kita tuh sebenarnya bertumbuh gitu, bertumbuh, dan apa yang kita pelajari berasa kalau saat itu kita sedang praktek. Nah kadang-kadang kan yang suka kita temui adalah ketika belajar udah tahu nih kan, udah hafal teori kan, udah ngerti semua, dijelasin udah paham, maka ketika ketemu dengan prakteknya lupa bahwa kemarin belajar apa, bahwa kemarin disampaikan apa, ngobrol tentang apa, kasih prakteknya lupa. Contoh sederhana yang sering gue sampaikan adalah kita sering bahas tentang kesel. Gimana sih ngendaliinnya? Apa sih penyebab dari kesel itu muncul? Ya kan? Udah paham, ya kan? Ketika ketemu di lapangannya ada sesuatu yang ngeselin, keadaan atau orang, lupa. Kesel mah tetap kesel aja kan gitu. Jadi apa buah yang kemarin kita pelajari sehingga nggak berefek kepada aplikasi ini. Nah itu. Tapi kalau misalkan sudah berjalan kita di ranah aplikasi tadi, sudah merasakan apa yang kita pelajari dan kita praktekkan, tapi kan ada yang tumbuh. Ada yang tumbuh bahwa, oh iya. Baliknya kemana? Baliknya buat kita juga. Contoh tadi artinya ada kan tumbuh keyakinan. Ya kan? Makin bertambah keyakinan tadi kita sama Allah tadi. Kalau kita nggak praktek, coba kalau misalkan tadi Bapak ini bilang masalah token yang kemarin disampaikan, terus langsung ambil solusi yang kilat. Aduh token habis ini dicari ini, saudara mana nih, pinjam. Ya kan? Utang. Nggak ketonton besaran Allah itu. Ya kan? Nggak ketonton. Karena udah langsung Allahnya hilang. Yeah. Udah geser ke yang lain. Udah geser nih minta bantuan ini itu, udah panik, udah khawatir, udah takut. Lu gimana ini kan? Karena tadi mempraktekkan, ya ambil titik tenangnya dulu, ya udahlah, sambil ditunggu, sambil dilihat, udah AC-nya nanti dulu, kipas dulu kan gitu kan. Ya kasarnya itu sebelum kita punya AC apa? Nah, atau dulu kita itu nggak kenal sama AC apa kan gitu. Iya. Yang membuat kita itu AC jadi kebutuhan adalah kita sendiri yang bilang. Kan gitu. Sehingga buat jadi wah kalau AC nggak nyala, aduh gimana nih? Malah memupuk kekhawatiran. Ya kan? Lu kalau misalkan listrik mati ini gimana nih? Iya.
Padahal kalau kita tarik ke tenangnya tadi apa? Terburuknya, terpahitnya, kalaupun ini mati, apa? Paling cuma gelap, paling nggak bisa AC, paling nggak ada kipas, ya kan bukan kitanya yang mati. Iya, benar. Gitu. Itu. Jadi perlu memang dalam kondisi tadi cari hal terbaiknya dari keadaan itu sehingga tenang di dalam. Ketika tenang, apa sih yang muncul kan gitu? Ikhtiar apa yang kita bisa jalankan? Walaupun kasarnya ikhtiar itu tidak mengarah pada tadi, pada keadaan yang kita lagi urgen. Yang kepikir jalan aja. Ya. Nah, ketika jalan itu ya kita didapat hal yang kita nggak nyangka. Kita nggak disangka itu dan kita sadar bahwa itu adalah balasan atau jawaban dari Allah tadi. Disitulah rasa tadi bilang, wah Allah Maha Besar. Ya. Coba kalau ujuk-ujuk kita langsung ke hutan, Iya, boro-boro ada kalimat wah Allah Maha Besar. Ya, hal yang itu yang kita saksikan, itu yang dibilang saya bersaksi. Nah, bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata, bukan wujudnya, tapi kebesarannya. Iya. Ya kan? Banyak dong orang mau kecelakaan, udah kecelakaan, mungkin kakinya luka, tapi selamat. Untung, nah kan bahasa itu kan, wah untung nih kan, jatuh tapi nggak kenapa-napa, untung cuma kaki doang, untung cuma tangan doang, untung cuma lecet-lecet doang. Allahnya nggak ada, karena nggak dikaitkan. Ya, kalau segala suatu keadaan yang kita alami kita kaitkan nama Allah tadi, wah besar banget. Bahkan setiap hari, bahkan ya kasar ya sering kita bahas nih, wah kita nafas aja kan, tapi biasanya cuma bahasa kiasan yang ketika kita menyebutkan bahwa wah beruntung kita bersyukur kita dikasih nafas yang gratis, ya, kiasan doang, tapi nggak ada rasa bahwa emang ini kebesaran Allah. Ya, rasanya detak jantung kita yang berdetak dengan sendirinya aja, ini hal yang bahkan kita nggak sadar sama sekali kalau itu sebuah kebesaran. Ya, nah ini yang perlu tadi untuk kepekaan tadi, untuk ke arah ke dalam sehingga kita lebih kenal diri kita. Nah, kan kalimatnya siapa yang kenal dirinya akan kenal sama Tuhan. Ya. Terus gimana cara mengkonsistenkan tadi? Kita sudah peka nih, sudah terbukti nih tadi kan. Untuk konsistennya lagi seperti apa? Sadar itu dulu. Ya, menyadari, meyakini bahwa ini benar loh kebesaran Allah, ini benar loh yang kemarin gue pelajarin, gue praktekkan, ya, sehingga hasilnya begini. Ya, terlepas dari nanti, ya terlepas kita nggak tahu hasil ini kan karena hasilnya tadi kan kayak kita sangka. Cuma karena kita melatih kepekaan, melatih kita belajar praktek untuk ke arah tadi membuktikan nih apa yang kemarin disampaikan, ya kan? Hasilnya kita nggak sangka dari mana. Ya kan, bahkan gue pernah juga kan dulu cerita kalau misalkan istri juga waktu itu mau melahirkan udah punya dana tadi di, ya kita kan marketing ya, penjualan, oh nanti akad nih gitu kan, akad nanti ada komisi, nah dari komisi ini udah kayaknya nanti melahiran di komisi ini deh kayaknya kan. Tapi pada saat udah mau lahiran gambaran akadnya belum ada realisasi akad, boro-boro mau pencairan kan. Di lahiran akadnya ya, tapi dari mana? Oh pas cek rekening ada. Dari mananya? Itu udah ada. Hal yang nggak gue sangka sama sekali. Ya, nggak kepikiran kalau dana untuk lahiran itu dari situ. Ternyata ada. Dan mungkin salah satu bentuknya tadi, karena kan kemarin kan gue menyiapkan ya terburuknya tuh sampai ya awal-awal lah sampai di sesar gitu kan, tanya-tanya biaya sampai sekian nih kalau sampai di sesar, atau yang bagaimana lagi kalau menyiapkan biaya tak terduga sekalian kayaknya ini diangkat nih cukup gitu kan. Ternyata karena dana yang ada di ATM itu nggak banyak banget, ternyata proses kelahiran itu dipermudah dengan normal, ya kan. Pokoknya dilancarkan lah sehingga dana pun nggak terlalu besar dan cukup ternyata di sana. Ya,
Udah di sharing ini juga gue cerita, gue penasaran nih apa nanti yang terjadi. Iya, iya. Karena pada saat sharing itu kita sudah dapat informasi bahwa akan kemungkinan enggak di tanggal itu atau bulan itu, ya kan? Yang kemungkinannya ya kalau kemarin dibandingkan ya lahirannya kemungkinan perkiraan dokter di bulan itu gitu. Iya, iya. Makanya di sini benar sama ya kemarin kan, Ya. mungkin kalau ada episode keberapa itu dulu sampai apa nih misalnya, ternyata setelah itu oh ini ternyata kan gitu keluar lagi. Kita menambah lagi kalau kita kaitkan, kita belajar, terus kita tadi mempraktekkan, terus terbukti. Jadi nambah. Ketika ini udah menjadi bukti, ya masa iya. Ya, kalau terbukti di tempat di restoran mana itu makanannya enak, harganya murah, kayaknya kita pengen ke situ deh. Iya, iya. Pengen mengulang hal itu. Ya kan? Nah, karena terbukti enaknya, terbukti murahnya. Ya kalau misalkan yang kita alami pun ada bukti yang kita rasakan secara pribadi, nggak mungkin kita nggak ngulang.